Halo kawan-kawan yang sedang santai sambil ngopi. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Kembali lagi berjumpa dengan saya. Kali ini saya akan merangkum alur film Civarolus. Tanpa banyak bacot lagi, langsung saja kita intip ceritanya. Jangan lupa like dan subscribe. Karena Subscribe itu gratis. Bye. Di awal film ini diperlihatkan Paman Wang yang dijuluki Dewa Perang sedang dihadang kelompok yang tidak dikenal. Mereka tiba-tiba menyerang Paman Wang dengan keroyokan yang mengakibatkan Paman Wang terluka parah. Saat 4 jenderal perang sahabat raja sedang menyusul Paman Wang, mereka sudah mendapatinya dalam keadaan tersungkur lemas di atas tanah. Salah satu jenderal tersebut dipanggil Paman Wang untuk mendekat, dan dia diberi plakat Xuan Wu. Dia diberi amanat untuk menjaga Raja Wu, dan mendamaikan perselisihan dinasti Zhou, dan akhirnya Paman Wang meninggal. Dan ini dia Civarolus. Cerita kita mulai dari keluarga Nanggong Zhu. Terlihat Tuan Muda Zhu sedang berjalan dikawal oleh Tuan San Yi dan beberapa pasukan. Tiba-tiba ada seorang yang menyerang mereka, dan membuat Tuan San Yi terkena panah di dadanya. Saat Tuan Muda Zhu mentransfer hawa murninya ke Tuan San Yi, tiba-tiba dari atas muncul seseorang yang menyerang Nanggong Zhu dengan pukulan tapak langit dan membuat Tuan Muda Zhu ikut terluka. Orang tersebut adalah Leng Xuanfeng. Dia bermaksud meminta paksa plakat Xuan Wu yang berada di tangan Nanggong Zhu. Pada saat Leng Xuanfeng mau menyerang Nanggong Zhu yang sedang terluka parah. Saat itu datang seorang penyelamat yang berhasil membuat kabur Leng Xuanfeng. Orang misterius itu tak mau menyebutkan namanya, karena ia merasa hanya kewajibannya saling menolong orang. Dia langsung pamit segera pergi. Di tempat lain Bai Yujiao yang sedang mengawal Tuan Putri. Dalam perjalanan dia dihadang oleh Su Lingyun dari Sekte Qinglong. Su Lingyun menculik sang putri untuk dibawa ke Sekte Qinglong menghadap kepada gurunya. Bai Yujiao segera pergi untuk melaporkan hal tersebut kepada Tuan Muda Zhu. Pada saat tahu kalau Tuan Putri diculik, Nanggong Zhu sempat marah pada Bai Yujiao. Tapi Tuan San Yi menenangkannya. Scene beralih di rumah Wolong, tempat di mana pendekar misterius itu tinggal. Dia kedatangan seorang tamu. Ternyata setelah dia keluar itu adalah Master Jingyuan. Master Jingyuan menyampaikan amplop dari gurunya pendekar itu bernama Gouju sang Dewa Perang. Gouju berpesan murid satu-satunya itu mendamaikan perselisihan di dinasti Zhu, dan melindungi orang-orang di kerajaan. Dengan segera pendekar itu melaksanakan tugas dari sang guru. Dia langsung pergi ke Sekte Qinglong untuk menjemput Tuan Putri yang diculik oleh Su Lingyun. Tapi kedatangannya diketahui oleh Chu Lingyun dan mereka bertarung. Ilmu pendekar tersebut sangat tinggi, Su Lingyun dengan mudah dikalahkannya. Tiba-tiba Leng Xuanfeng datang dari belakang dan memukul pendekar itu dengan telapak langitnya. Dan pendekar itu langsung pergi. Pada saat dia lari di pertigaan, kuda yang ia tunggangi menabrak kuda dari Bai Yujiao. Pendekar itu langsung menangkap Bai Yujiao yang hampir terjatuh. Saat mereka asik berpelukan, pasukan Leng Xuanfeng ternyata berhasil mengikutinya. Mereka diserang dalam keadaan sang pendekar sedang terluka. Walaupun dia sudah terluka tetapi tenaga dalamnya sangat kuat. Leng Xuanfeng dengan jurus telapak langitnya tak mampu menghadapinya. Di sisi lain Bai Yujiao terkena jarum beracun dari Su Lingyun. Dan Su Lingyun juga mengambil konde goik milik Bai Yujiao. Melihat Bai Yujiao terluka, pendekar itu langsung memukul Su Lingyun dengan pukulan yang keras sehingga Su Lingyun terpental jauh. Pendekar itu langsung membawa Bai Yujiao pergi dengan segera. Terlihat pendekar tersebut membawa masuk Bai Yujiao ke dalam goa. Dia mengobati Yujiao yang sedang terluka. Tetapi Yujiao malah mengira pendekar itu ingin menodainya. Dia menancapkan pedang tepat di dada pendekar tersebut. Tapi sang pendekar tetap mengobatinya dan tak menghiraukan rasa sakit dari pedang itu. Setelah selesai, dia menyuruh Yujiao untuk istirahat. Dengan sabar dia menunggu sampai Yujiao sadar. Dan setelah Yujiao tersadar, dia memberikan kelinci bakar untuk Yujiao. Dia menjelaskan dengan rendah hati bahwa ia tak bermaksud untuk jahat dan hanya ingin menolongnya. Yujiao pun minta maaf atas perlakuannya. Dan Yujiao mengucapkan terima kasih. Saat Yujiao menanyakan namanya, tiba-tiba di luar goa terdengar suara orang-orang Sekte Qinglong yang mencarinya. Sang pendekar pun memberikan seruling miliknya.
Sebelum pendekar itu keluar menemui Leng Xuanfeng dan pasukannya, dia memberitahu namanya. Ternyata dia adalah Mo Xiaohou. 在下莫小豪。不用找了。 Dengan gagahnya Mo Xiaohou keluar menghadapi sendiri Leng Xuanfeng dan pasukannya. Selain ilmu Mo Xiaohou tinggi, dia juga cerdik. Dia langsung menotok nadi Su Lingyun dan dibawa kabur menuju ke sekte Qinglong. Dia meminta obat penawar dan konde giok milik Bai Yuizhao. Setelah mendapat itu semua, dia langsung menyuruh Su Lingyun untuk menunjukkan tempat Tuan Putri disekap. Awalnya Tuan Putri tak mau dijemput Mo Xiaohou, tapi setelah Mo Xiaohou menunjukkan konde giok milik Yuizhao, Tuan Putri pun ikut keluar. Sempat Su Lingyun menahannya untuk pergi, tapi dia menendangnya sampai terpental. Su Lingyun dengan licik mengeluarkan jarum beracun milik Qia, dan diarahkan ke Tuan Putri, tapi Mo Xiaohou malah melindunginya sehingga jarum itu menusuk Mo Xiaohou. Saat Leng Xuanfeng sudah sampai di sektenya, Mo Xiaohou langsung pergi membawa Tuan Putri. Terlihat Bai Yuizhao yang sedang galau di tepi danau. Tiba-tiba Mo Xiaohou datang dengan membawa Tuan Putri. Bukan hanya itu, pendekar Mo juga membawa obat penawar racun untuk Bai Yuizhao. Sempat dua gadis cantik itu memohon agar Mo Xiaohou untuk ikut ke istana. Tapi dengan rendah hati Mo Xiaohou menolak karena dia hanya rakyat biasa. Dan saat dia ingin memberi konde giok milik Bai Yuizhao, tiba-tiba dia pingsan karena tubuhnya terlalu banyak racun akibat melindungi mereka. Cerita berlanjut di Istana Nanggong. Saat pendekar Mo terbangun, tiba-tiba dua gadis cantik itu menghampirinya dan mengatakan bahwa dia ada di istana. Di tempat lain Tuan Sanyi sedang memberikan gagasan untuk memberi jabatan penting untuk Mo Xiaohou. Karena dengan itu dia bisa menghadapi Leng Xuanfeng yang licik, dan pendekar Mo bisa membantu untuk memulihkan dinasti Zhou. Di depan orang-orang penting istana, pendekar Mo Xiaohou ditawari untuk menjadi petinggi istana oleh Tuan Muda Zhou. Lagi-lagi Mo Xiaohou dengan sifat rendah hatinya menolak itu, karena dia merasa tak pantas. Dan ingin kembali ke rumahnya sebagai rakyat biasa saja. Dan Tuan Muda pun tak bisa memaksa keputusan Mo Xiaohou. Bai Yuizhao yang diam-diam menaruh perasaan pada Mo Xiaohou, dia bersedih karena Mo Xiaohou tidak akan tinggal di istana lagi. Akhirnya dia memberi konde gioknya kepada Mo Xiaohou sebagai kenangan. Dan tak sengaja Tuan Muda Zhou melihat Bai Yuizhao yang memberi konde gioknya pada Mo Xiaohou, Tuan Muda pun cemburu dan langsung pergi. Di sebuah ruangan Tuan Muda Zhou marah, dia mengungkit jasanya yang merawat dengan baik Bai Yuizhao dari kecil. Dia juga mengatakan bahwa Bai Yuizhao sudah berjanji untuk menikah dengannya. Bai Yuizhao menolak karena statusnya rendah, tak pantas untuk Tuan Muda. Tuan Muda Zhou juga menemui Mo Xiaohou di tengah danau. Dia menanyakan apa maksud Mo Xiaohou sebenarnya. Dengan tegas Mo Xiaohou menjawab apa adanya. Dan Tuan Muda juga menguji kemampuan bela dirinya dengan Mo Xiaohou. Meski Mo Xiaohou terkena racun dan belum sembuh, Tuan Muda Zhou tak bisa mengalahkannya. Terlihat Tuan Muda sedang meminta pendapat pada Tuan Sanyi. Tuan Sanyi yang sebenarnya licik, dia mengompori Tuan Muda Zhou. Tuan Sanyi menyuruh Tuan Muda untuk memaksa pendekar Mo, kalau pendekar Mo menolak maka akan dicelakainya. Saat pendekar Mo Xiaohou pergi meninggalkan istana Nanggong, di tengah perjalanan dia dihadang oleh Tuan Sanyi. Ternyata Tuan Sanyi sudah menaruh racun dalam tubuh Mo Xiaohou saat mengobati pendekar Mo di istana. Pendekar Mo yang masih terluka dengan tenaganya yang tersisa, dia menghadapi Tuan Sanyi. Tidak hanya itu, Lingting putri dari Tuan Sanyi, dia memberitahu Leng Xuanfeng keberadaan Mo Xiaohou. Mo Xiaohou yang sudah terluka akibat racun di tubuhnya, dia tak sanggup menghadapi Leng Xuanfeng. Dan akhirnya dia terlempar ke jurang. Bai Yuizhao yang mengkhawatirkan keadaan Mo Xiaohou. Dia menyusul Mo Xiaohou tapi hanya menemukan kipasnya yang terkena percikan darah di atas tebing. Dia menangis melihat itu, dan dia meniupkan seruling pemberian pendekar Mo sambil bersedih. Cerita beralih di Istana Nanggong. Terlihat ada penyusup yang mencuri plakat Xuan Wu. Penyusup tersebut mengarah ke kamar Master Jingyuan. Dengan liciknya Tuan Sanyi memanfaatkan keadaan dan memanasi Tuan Muda. Mereka langsung menuju di tempat Master Jingyuan.
Sempat Tuan Putri dan Bai Yujiao memberi pembelaan pada Master Jingyuan. Tapi lagi-lagi dengan otak yang licik Tuan Sanyi mengolah situasi tersebut. Dan akhirnya beberapa prajurit masuk. Dan mereka menemukan bukti baju hitam di dalam kamar Master Jingyuan. Tak hanya itu, prajurit juga menemukan kantong sutra yang berada di lengan baju Master Jingyuan. Tuan muda pun marah dan tak menyangka Master Jingyuan yang dia percaya melakukan hal sekeji itu. Master Jingyuan sempat membela dirinya bahwa biksu tidak boleh mencuri. Tapi hal itu sia-sia, bahkan Putri dan Bai Yujiao yang membelanya dibentak oleh Tuan muda. Dan akhirnya Master Jingyuan memutus urat nadinya sendiri, dia pun wafat dalam seketika. Tuan Putri dan Yujiao menangisi kewafatan sang master. Di dalam ruangan istana Tuan muda Nanggongzu, Tuan Sanyi semakin menjadi-jadi. Dia lagi-lagi memprovokasi Tuan muda. Dia mengatakan bahwa mungkin Master Jingyuan bersekongkol dengan Leng Xuanfeng dalam mencuri plakat Xuanwu. Tuan muda pun terpancing omongan Tuan Sanyi, dan dia langsung menyuruh Tuan Sanyi memilih pasukan terbaiknya untuk menyerang Leng Xuanfeng di Sekte Qinglong. Bai Yujiao yang merasa melihat sikap Tuan muda yang semakin kejam, dia langsung pergi keluar istana. Dan dia ternyata pergi mencari Mo Xiaoho yang dia rasa masih hidup, karena konde gioknya berada di Master Jingyuan. Setelah lama mencari, akhirnya Bai Yujiao menemukan Mo Xiaoho. Dia menangis bahagia dan langsung memeluknya. Bai Yujiao menceritakan keadaan istana yang semakin kacau pada Mo Xiaoho. Dan dia memberitahu bahwa Master Jingyuan sudah wafat. Mo Xiaoho pun bersedih. Dia teringat jasa Master Jingyuan yang memberikan seluruh energinya demi menolongnya saat jatuh di jurang. Bai Yujiao akhirnya kembali ke istana, tapi di tengah jalan Tuan Putri menghadangnya. Tuan Putri mengira bahwa Yujiao adalah mata-mata Sekte Qinglong. Karena Yujiao telah menemui Mo Xiaoho dan di saat istana sedang kacau. Karena salah paham mereka pun bertarung. Ternyata Tuan Purti Suer mengatakan hal yang sejujurnya, bahwa Bai Yujiao lah Tuan Purti dinasti Zhu yang sebenarnya. Dia sengaja disembunyikan identitasnya oleh Tuan muda. Setelah itu Suer pergi dan tak menganggap Yujiao saudara lagi. Bai Yujiao pun kembali ke tempat Mo Xiaoho. Dia ingin hidup bersama Mo Xiaoho dan tak memikirkan urusan kerajaan lagi. Tapi Mo Xiaoho menolak karena dia sudah tahu status Bai Yujiao yang sebenarnya. Dia merasa tak pantas meskipun mereka saling cinta. Dengan terpaksa Mo Xiaoho menyuruh Bai Yujiao kembali ke istana dan tak memikirkan dirinya lagi. Bai Yujiao pun menangis, tak menyangka Mo Xiaoho mengatakan hal itu. Bai Yujiao pun menuruti perkataan Mo Xiaoho dengan hati yang terluka. Cerita berlanjut di Sekte Qinglong. Perang besar terjadi akibat fitnah dari orang yang serakah. Tuan muda Zhu berhasil masuk menerobos pasukan Leng Xuanfeng. Di dalam, Leng Xuanfeng ternyata sudah menunggu kedatangan Tuan muda Zhu. Mereka saling berdebat masalah plakat Xuanwu. Dan akhirnya Tuan muda Zhu dan Leng Xuanfeng berduel. Saat Tuan muda Zhu ingin membunuh Leng Xuanfeng, Su Lingyun datang dengan menyandra Tuan Putri. Tapi Tuan muda memaksa akan menusuk Leng Xuanfeng dengan pedangnya. Dan Leng Xuanfeng malah menarik Tuan Putri sebagai tameng. Dan mengakibatkan Tuan Putri terbunuh. Leng Xuanfeng menyalahkan Nanggongzu karena dia sudah membunuh Tuan Putri. Tapi Tuan muda Zhu biasa saja karena dia tahu sebenarnya Tuan Putri sebenarnya adalah Bai Yujiao. Nanggongzu dan Leng Xuanfeng akhirnya berduel kembali. Tapi dari belakang, Ling Ting menusuk Tuan muda Zhu. Dan dia ternyata pengkhianat mata-mata dari Qinglong. Ling Ting juga yang sudah mencuri plakat Xuanwu. Dan plakat itu telah diberikan pada Tuan Sanyi, ayah dari Ling Ting. Leng Xuanfeng tertawa melihat pengkhianatan di istana Nanggongzu. Dia tak sadar bahwa kedua muridnya itu juga mengkhianatinya. Saat Leng Xuanfeng ingin membunuh Tuan Sanyi yang memegang plakat Xuanwu, Su Lingyun tiba-tiba menusuknya dari belakang. Murid kesayangannya itu ternyata berkhianat. Leng Xuanfeng menjadi gila karena impian yang dia harapkan bertahun-tahun lenyap dalam sehari. Saat Leng Xuanfeng menjadi gila, Tuan Sanyi memanfaatkan keadaan dan menyedot hawa murninya. Leng Xuanfeng pun tewas. Dan hanya tinggal satu lagi penghalang bagi Tuan Sanyi, pada saat Su Lingyun ingin membunuh Nanggongzu. Tiba-tiba Bai Yujiao menghadangnya. Dan dia mengatakan bahwa Tuan Putri Guosu adalah dia. Dan akhirnya mereka pun disandra dan dipaksa tunduk mengakui kepemimpinan Tuan Sanyi. Di sisi lain terlihat Mo Xiaoho yang bingung. Dia sedang sekarat dan lukanya belum sembuh.
Dia bingung dengan cara bagaimana harus melindungi Tuan Putri. Tiba-tiba di depannya terlihat seekor naga yang menyerang kura-kura. Tapi kura-kura berhasil membuat sang naga kalah dan lari. Mo Xiaohou mendapat pelajaran dari sang kura-kura itu. Dia langsung pergi menyelamatkan Tuan Putri meski dalam keadaan sedang terluka. Saat Tuan San Yi yang serakah sedang mengumumkan bahwa dirinya yang sekarang jadi pemimpin, tiba-tiba ada sebuah pedang yang meluncur hampir mengenainya. Ternyata itu pedang Mo Xiaohou. Dia datang dengan berani tanpa takut menghajar semua pasukan Tuan San Yi. Saat kedua anak Tuan San Yi ingin melawannya dengan satu kali pukulan Mo Xiaohou membuatnya muntah darah. Bahkan Tuan San Yi yang juga sudah melatih hawa murninya selama ratusan tahun pun tak mampu mengalahkan Mo Xiaohou yang masih terluka. Dan pada akhirnya dengan dibantu Tuan Muda Zhu, Mo Xiaohou berhasil membuat Tuan San Yi terluka parah. Mo Xiaohou langsung mengajak Tuan Putri untuk pergi bersamanya. Mereka berdua pun akhirnya bersatu dengan damai hidup di pedesaan. Saat dia sedang latihan ditemani Tuan Putri, tiba-tiba ada seorang yang memberi kantong sutra yang tertulis ancaman buat Tuan Putri. Mo Xiaohou langsung mengejar orang tersebut dan ternyata orang itu adalah gurunya yang ternyata masih hidup. Dan akhirnya bersambung.